Abimanyu seorang pakar telematika. Kita penasaran sekali karena kasus ini kembali menjadi viral di media sosial ya, dan menyebut bahwa ada dugaan rekayasa dari bukti CCTV. Emang kok bisa menganggap itu sebagai rekayasa tuh gimana sih, Kang? Segala sesuatu butuh kewajaran, segala sesuatu butuh pembuktian, segala sesuatu butuh analisa dan investigasi. Iya. Saya selalu bilangnya kayak gitu. Jadi setiap bukti itu kita melakukan yang namanya 3H. Saya bilang selalu 3T. Nggak pernah ada yang berani menyangkal. Telisik, teliti, telusur. Kita telisik dulu buktinya, semua kita pastikan kapan kejadiannya segala macamnya, kemudian kita teliti. Ya, keabsahan data tersebut, hasil analisanya ditelisik, nggak langsung dipercaya, kita teliti sendiri. Oke. Dan kemudian setelah kita dapat itu semuanya, kita melakukan telusur. Telusur untuk melakukan pembuktian, karena namanya data digital. Dari mana sumbernya, kenapa itu bisa diperoleh, dan kemudian bagaimana mungkin adanya, dan bagaimana hubungannya satu sama lain. Nah, dengan pembuktian itu semua, akhirnya kita selalu bisa mengungkapkan apapun, selalu, apapun yang terjadi daripada setiap kasus. Nggak harus urusan kriminal, bisa urusan yang lain. Ya. Oke. Nah, kemudian CCTV itu selalu berangkai antara satu dengan satu yang sama yang lain. Betul. Semuanya merangkum area yang sama. Betul. Dari berbagai sisi. Ya, nah hal itu juga kita harus lihat semuanya kebenaran dari satu konten. Jangan percaya sama satu CCTV saja, tetapi dilihat sama yang lain juga. Oke, setelah telisik, telusur, teliti, apa yang ditemukan oleh seorang Abimanyu? Oke. Misalnya mau ngomong bukti yang dulu apa bukti yang mana nih? Coba yang dulu. Coba yang dulu. Sekarang bukti yang dulu, misalnya seorang wanita, kita bilang wanita lah yang tampil di situ, katanya menggaruk. Iya, Pak. Melakukan menggaruk-garuk. Ya, orang berasumsi oh itu garuk-garuk karena habis pegang sianida gitu ya. Kita mau kasih lihat dulu ya buat sahabat Ambiar ya. Sekedar mengingatkan kembali ya. Ketika menggaruk-garuk misalnya ada yang menganggap oh gatel kali habis megang sianida. Ada yang beropini asumsi seperti itu. Tangan siapakah manusia yang bisa sepanjang itu? Jari siapa? Coba boleh kita lihat lagi ya barusan? Enggak Karena efek kelihatan ya. sianida itu kan memang gatel ya, guys. Oke. Coba lihat jarinya ya. Sebelum yang tadi yang jari. Yang tadi yang sebelumnya. Yang sebelumnya guys. Sebelumnya. Foto yang tadi. Halo guys. Nah, silahkan dengan jari yang tengah gitu, kemudian telunjuk bisa sampai sepanjang ke bawah. Itu sedotan kali, bukan ya? Itu telunjuk kalau saya gitu, kalau lagi maaf, lagi korek hidung itu bisa tembus ke balik mata itu. Masa sih itu telunjuk, bukan itu kali? bukan telunjuk kali, Bang. Enggak, itu pada di situ dari gambarnya ini yang potongannya. Aslinya itu gambarnya itu kelihatan. Gitu. Oke, baik. CCTV-nya ada hasilnya? Ada, kita, yang visual. Kita yang kasih visual. lihat ya, ini sebagai contoh, CCTV ya. dengan frame yang sama ya? Yang kedek ya. Oke, boleh kita putarkan? Kita lihat dari situ. Oke. Ya, nah ini sekarang CCTV yang lain. Nah, kita lihat situ. Di situ ada gambar orang lagi ditutupin ya tas ya. Iya, paperback ya. Paperback di situ, dan kemudian dirangkul, dikejar dari kamera yang sisi sebelah sini jauh banget ngerekam. Padahal dari satu bukti visual yang lain, ya justru terbukti bahwa ada kamera lain yang ada di belakang kejadian tersebut. Oh, ada? Ada. Dan itu yang konon dalam tanda kutip dibilang mau menjadi bukti baru oleh si pelapor. Karena dia bilang ini bukti nggak pernah dikeluarkan kemana-mana. Iya, gitu itu loh. juga viral statementnya ya. Nah, Ini yang menggaruk-garuk nih. Ini yang ini ya, tangannya. bukan, belum. Yang menggaruk-garuk ada, yang bukan yang di sini. Ada kegiatan yang menggaruk-garuk. Yang menggaruk-garuk setelah... agak sedikit bungkuk-bungkuk. Yang menggaruk-garuk itu dia agak sedikit bungkuk-bungkuk, ya. Nah, di situ gambarnya saat dia menggaruk, harusnya menggaruk saja, lingkungannya biasa aja, jarak normal. Masa saat dia menggaruk naik turun tangannya, kemudian gambar di belakang sebelahnya juga ikut maju mundur. Artinya ada suatu tindakan rekayasa yang kita bilang reversi. Kalau repetisi itu gini, dia maju berulang. Tapi reversi maju mundur, maju mundur, maju mundur. oh, jadi terkesan seperti menggaruk. Iya, jadi gini, terkesannya kalau dibilang pada kasus tersebut, visual tersebut dianggapnya sebagai melakukan menggaruk, ya kan? Tetapi kalau saya ngelihatnya suatu konten, ini konten secara keseluruhan yang maju mundur. Oke. Apapun mau dibilang, yang satu kayak menggaruk, yang satu kayak lagi maju mundur, yang satu kayak mau dibilang joget, yang satu kayak mau ngambil tas bolak-balik. Oke. Berarti ini kalau dijadikan sebagai bukti pengadilan, ini aneh. Ya. Bukti pengadilan itu nggak harus ada rekayasa yang diulang-ulang. Berarti secara tidak langsung Kang Abimanyu bilang bahwa itu CCTV diedit gitu maksudnya? Ya, dia diedit, bukan direkayasa secara digital ya, tetapi dimainkan gitu loh. Dan kemudian karena apa, seorang saksi ahlinya pada saat ditanya menceritakan mengenai kejadian menggaruk. Saksi ahli telematika ngomong soal telematika, jangan perilaku orang kalau dia menggaruk. Kalau dia misalnya pegang mata kah, halus ngelus kepala, itu bukan bahasa telematika. Seharusnya?
harusnya hanya mengungkapkan bahwa apakah itu konten itu ada rekayasa atau tidak. Asli atau tidak. Kapan itu kejadiannya? Betulkah itu dari suatu angle yang di sini? Kapan itu jam, menit, detiknya? Oke, tapi kan itu juga gambar bagian dari apa yang dia lihat sebagai pakar telematika. Bukan, pakar telematika tidak pernah mengacu kepada perilaku. Perilaku udah orang lain yang bisa melihat gitu kan. Kayak seorang sekarang saya melihat sesuatu, saya hanya ngelihat berdasarkan dari si visual gambar yang kita lihat. Saya ngelihat mikroskop, saya ngelihat berdasarkan perangkat. Perangkat itu yang saya buktikan bahwa yang saya lihat dari mikroskop ini masih real. Bukan hasilnya. Tetapi si bakterinya, kenapa bakterinya belok ke kanan, belok ke kiri, cari makan kali? Enggak lah, kita nggak menganalisa di gambarnya. Kita menganalisa kebenaran pergerakannya gitu loh. Tetapi perilakunya mengenai secara mengapanya, itu enggak. Yang dibahas adalah who, when, where, what. Ya gitu. Why nggak pernah dibahas. How boleh dibahas. Karena kalau how-nya terjadi betul kan dia melakukan hal yang kayak gitu, nanti dilihat. Jadi hanya 4W1H aja ya? Iya, 5W1H, Y-nya tidak. Gitu. Tapi kalau misalnya dari garuk-garuk itu, kemudian ada bukti lain nggak sih yang menurut dari seorang Kang Abimanyu, oh ini sepertinya rekayasa? Asumsi dari seorang Kang Abimanyu. Yang tadi yang gambar soal bahwa katanya ada bukti baru di mana seseorang mengambil sesuatu dan dia katanya menuang. Dari CCTV yang dari CCTV yang berbeda. Yang belum pernah diungkapkan. Angle tersebut belum pernah diungkapkan secara hukum. Oke, kita mau kasih lihat dulu ini ada statement dari seorang Edi Darmawan, ayah dari Mirna Salihin. Ini dia. Oke, itu statement dari seorang Edi Darmawan beberapa waktu yang lalu bersama Pak Karni Ilyas. Di situ dia menunjukkan ada bukti baru yang tidak diperlihatkan di persidangan. Tanggapannya gimana? Sekarang kalau itu menjadi suatu bukti, pada saat itu terjadi, itu belum ada putusan. Logikanya kalau kita mundur lagi, belum ada putusan dari hakim apakah dia akan dianggap bersalah atau tidak. Bukan dianggap apakah akan dihukum mati atau seumur hidup, enggak. Tapi bersalah nggak apa tidak. Maka segala bukti, ibaratnya 1 detik, 2 detik ke semua durasi, pasti akan diajukan untuk kemudian bisa menguatkan gitu kan. Nah, sekarang kita ngelihatnya adalah dari faktor kejadian ini, bahwa itu kalau diajukan mungkin itu ditolak oleh pihak yang hukum karena dianggap justru tidak kuat, bisa jadi, atau justru mereka bisa mengungkapkan hal yang lain. Kalau bagi saya itu tidak diajukan angle tersebut karena CCTV tersebut bisa mengungkapkan banyak kejadian lain. Karena berbagai kejadian yang tadinya ketutup di situ, yang dari sisi yang kamera jauh, justru harusnya terungkap jelas dari kamera yang dekat. Dari mulai saat si wanita datang duduk, dari mulai meja yang digeserkan, memindah-mindahkan barang, sampai temannya datang, waiternya datang, menjanjikan semuanya, itu bisa kelihatan. Tapi kerekaman itu yang hanya keluar saat waiternya menyajikan sesuatu ke meja itu. Hanya angle beberapa detik itu saja, dan kemudian pembuktian yang lainnya justru nggak dikeluarkan. Ini kita mau kasih lihat, Kang Abimanyu pernah lihat yang ini, gambar ini? Ini saya yang bikin kontennya, itu timer saya, itu barang buatan saya. Ini jadi saya melihat konten di sini, bahwa gerakan tersebut itu tidak kelihatan gerakan menuang. Ingat, dia mengambil kopi ceritanya kan bubuk sianida dari dalam tasnya, tuduhannya kan begitu kan. Nah itu kan dibungkus. Nggak mungkin itu kalau umpamanya diambil kemudian dikeluarkan di sini, itu dibilang dituang, nggak mungkin itu dalam keadaan terbuka, pasti harus ada dirobek dulu kan, sangat ketutup, kayak di dalam saset lah. Siapa yang berani buka ambil terbuka dari awal dan kemudian dituangkan, kan nggak mungkin. Ya. Kemudian gerakan yang diambil waktu saat dia menarik tangannya di sini, itu dia menjepit barang sesuatu ya, misalnya itu bisa saja uang kertas, bisa saja untuk mungkin tip, bisa saja untuk apapun. Tapi saat dia ke sudut sebelah sini, tidak ada gerakan menuang. Jadi karena ini tidak ada jam, menit, detiknya, kita nggak tahu ini kejadian kapan dan di mana dan tangan siapa. Sebagai seorang orangnya, karena nggak ketahuan wujudnya. Nggak kelihatan wujudnya. Sebagai seorang pakar telematika, ketika ada statement bahwa ini bukti baru yang baru saja dikeluarkan tapi tidak dikeluarkan di persidangan, tanggapannya gimana? Tadi itu sangat gitu masuk akal. Bahwa di situ yang saya bilang, kalau itu semuanya bisa ada, itu pasti akan diajukan bukan langsung saat dia ke persidangan. Siapa dia? Dia kan bukan seorang hakim, bukan seorang penegak hukum. Dia hanya sebagai pelapor. Nanti di kepolisian saja ada gelar perkara, dibuktikan dulu, kemudian diajukan ke jaksa. Jaksa memeriksa yang namanya P21, P19, terus ditolak, diterima, ditolak, diterima gitu kan. Nah, sampai situ sudah benar-benar diterima, berarti harusnya
satu set full termasuk gambar yang kayak gini. Tidak mungkin ini diajukan kemudian itu dia bilang nggak mau, itu dia ditahan aja. Ditahan aja, tidak mau dikeluarkan. Ya, seharusnya dikeluarkan aja gitu. Karena kesempatan persidangan cuma satu kali. Kalau umpamanya itu gagal, berarti jaksa juga kalau memang itu sangat kuat, pasti jaksa akan menganggapnya itu akan layak untuk dikeluarkan. Oke, jadi pertanyaannya kenapa nggak dikeluarin dari dulu gitu ya? Iya. Oke, buat Kang Abimanyu, ketika ini menjadi viral kembali di media sosial, ada pihak-pihak yang menghubungi Kang Abimanyu nggak sih? Adalah pihak menghubungi. Untuk apa? Untuk apanya saya nggak tahu, karena ada dia minta menghubungi dari pihak televisi, orang televisi jadi masih ada. Waktu saat saya nongol di salah satu TV sebelah ya, dia masih ada. Dia kemudian ngomong di sini, Abah, di sini ada yang minta menghubungi si ini, minta menghubungi, nomor Abah bisa di situ. Saya mau dihubungi boleh, tetapi kalau mau mendiskusikan hal kayak gini harus di depan publik. Saya bilang saya nggak mau private. Oh, oke. Ya saya jaga. Oke, tapi misalnya nanti dimintai keterangan, karena kan kita juga tahu bahwa ini peninjauan kembali, kabarnya sedang akan diajukan lagi gitu kan. Kalau misalnya sidang terbuka kembali, apakah siap untuk menjadi saksi? Bergantung tujuannya. Kalau saya dimintanya adalah dia bilang untuk, ada yang bilang ngomongnya biar terbukti bahwa seseorang tidak bersalah atau bersalah, di luar kepentingan saya. Telematika itu bukan mengungkapkan siapa benar siapa salah, tetapi kita mengungkapkan kebenaran dari fungsi visual. Jangan menuntaskan kasus, tetapi mengungkapkan kasus. Dia mengungkapkan fakta. Apabila fakta tersebut nanti akan meringankan seseorang atau memberatkan, lain soal, bukan urusan kita. Baik. Gitu loh. Kang, harapannya apa dari kasus yang satu ini? Harapan saya adalah kalau memang ini mau diungkapkan, semua pihak yang tadinya memang menutupi silahkan dibukalah. Jangan sampai ada seseorang yang sekarang sudah menjabat tinggi gitu, dia kemudian ngomongnya di media bahwa seseorang pelaku ini 3 hari sebelumnya itu sudah melakukan bla 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 katanya. Padahal tidak terbukti dan itu salah. Kenapa baru diungkapkan sekarang? Bukan baru diungkapkan, dia jadi kalau ngomong sekarang 3 hari sebelumnya berarti ada bukti tanggal benar-benar 3 hari sebelumnya. Ada bukti visual yang angkanya juga di digital tersebut, videonya ada tulisan tanggal tersebut. Kalau tidak ada tanggal tersebut kemudian dia berasumsi 3 hari sebelumnya, berarti ini bukan saksi ahli dong, ini ahli bersaksi. Kalau saksi ahli itu melihat secara visual dan kemudian ini kejadiannya di sini, kejadian ini, buktinya di sini, berita acaranya seperti ini dan saya mengungkapkan. Tetapi kalau tidak ada gelar perkara, perkaranya tidak pernah menceritakan 3 hari sebelumnya pernah kejadian apa, kok dia sendiri bisa mengasumsikan kemudian malah ngomong di media, di forum luas bahwa hal ini ada terjadi 3 hari sebelumnya gitu. Nah, hal yang kayak gini harus dihindari. Gitu loh. Jangan sampai jadi, bukan saya ngomong dusta, di telematika nggak ada dusta. Tetapi yang bisa diungkap silahkan diungkap. Ya, jadi kemudian kalau umpamanya yang tidak terungkap, jangan dipaksa terungkap kemudian jadi merekayasa. Itu pesan dari seorang Abimanyu. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Abi.